Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini, Kang Sarman akan membawakan sebuah kisah horor nyata dari akun Twitternya Restu Irwira Atmaja. Mengisahkan seorang pria yang diajak kerja proyek di hutan. Namun, ia tidak mengetahui bahwa proyek tersebut ilegal dan menuntunnya ke sebuah kampung gaib di tengah hutan. Sebelum kita masuk ke cerita selengkapnya, buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Selamat malam semua. Kali ini saya akan membawakan spesial thread yang berjudul Desa Wayang Kulit. Narasumber tidak menyebutkan tahun berapa dia mengalami kejadian ini, karena dia masih trauma akan kejadian yang mengerikan yang membawanya hingga ke dunia lain. Kepulan asap rokok membuka pagi hari yang cukup mendung. Sastro akan merantau ke suatu tempat yang lokasinya belum terjamah oleh penduduk. Dia akan ditempatkan di suatu tempat yang lokasinya jauh dari penduduk. Berangkat jam berapa ini? Aku sudah gatal. Tanya Kang Bebe. Rokokmu masih ada enggak? Tanya Rohim. Aku aja minta ke Sastro, sana minta ke dia, masih banyak banget. Canda Bebe. Rohim pun menuju ke Sastro yang sedang merokok sambil memandangi langit. Lihatin apaan kamu? Tanya Rohim. Aku kangen sama anak istriku yang ada di rumah. Kira-kira pekerjaan kita ini berapa lama ya? Tanya Sastro. Walah, kamu butuh pelukan ya? Tanya Rohim. Rohim pun memeluk Sastro, namun Sastro menepisnya sambil berkata, Idih, homo kamu, ternyata kamu suka laki-laki ya? Tanya Sastro sambil mengelak kedua tangan Rohim yang menyentuh badannya. Katanya butuh pelukan. Sastro pun terdiam. Dia kembali menatap langit sambil mengepus rokoknya yang sudah hampir setengah. Aku minta rokokmu dong, ucap Rohim. Tuh, ambil saja di meja, ucap Sastro. Rohim pun mengambil satu batang rokok kretek milik Sastro. Baru saja Rohim menyalakan rokoknya, mobil pick-up yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran datang tepat di tempat mereka beristirahat. Sudah siap? Kita berangkat sekarang? Ucap Pak Muro. Hah? Berangkat sekarang, Pak? Tanya Rohim. Kita kejar waktu, jangan sampai kita dihadang oleh polisi. Karena itu, kita berangkat sekarang. Ucap Pak Muro. Polisi? Memang kita mau kemana, Pak? Tanya Sastro. Sudah naik saja, kalian mau kerja kan? Tanya Pak Muro. Mereka bertiga hanya terdiam. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muro. Mau nggak mau, mereka menuruti apa yang menjadi perintah dari Pak Muro. Di belakang, sengaja saya kasih terpal, supaya kalian tidak kehujanan dan juga mencegah dari polisi hutan. Ucap Pak Muro. Sastro merasa ada yang menjanggal dari pekerjaan itu. Mengapa pekerjaannya harus melewati dari pemeriksaan polisi hutan? Jika dipikir-pikir, jika pekerjaan ini legal, pasti tidak ada ketakutan dalam diri Pak Muro hingga membuat penutup di belakang mobil untuk menyembunyikan mereka bertiga. Selama dalam perjalanan, Sastro tidak henti-hentinya melafalkan kalimat thayyibah guna keselamatan untuknya. Tepat di ujung jalan, dua buah mobil berjejer rapih dengan tujuan memblokade jalan raya. Kedua mobil itu adalah milik polisi hutan. Pak Muro yang sudah kepalang melajukan mobilnya, dia enggan berhenti dan terus mengegas mobil miliknya. Berhenti atau kami tembak! Woi, berhenti atau kami tembak! Teriak polisi hutan itu. Pak Muro tidak menggubris peringatan tersebut. Dia terus melajukan mobilnya hingga terdengarlah suara tembakan yang sangat keras. Tembakan itu tepat kena di ban mobil milik Pak Muro. Alhasil, mobil kehilangan kendali. Pak, ada apa? Tanya Rohim. Semuanya pegangan, teriak Pak Muro. Pak Muro membanding setir mobil ke arah kanan, tepat di mana pepohonan besar menjulang tinggi itu berjajar rapi. Alhasil, Pak Muro menabrakkan mobilnya ke arah sebuah pohon dan terjadilah benturan keras. Benturan keras itu menyebabkan Pak Muro tewas di tempat. Dia tak sadar bahwa perbuatannya itu terlalu dini untuk mengambil resiko. Rohim, Sastro, dan Kang Bebe terpental jauh dari tempat dia berpegangan. Polisi segera mengamankan Pak Muro. Namun, Sastro dan Rohim yang kala itu masih sadar, mereka berdua berlari menuju ke hutan. Kang Bebe yang mengalami patah tulang harus berhenti sampai di situ. Ketika polisi itu menyadari akan kaburnya Rohim dan Sastro, dia pun melayangkan tembakan. Namun untungnya, keduanya bisa menghindar. Rohim dan Sastro
terus berlari ketakutan. Dia tak ingin tertangkap seperti Kang Bebe. Rohim pun berhenti sejenak di sebuah pohon. "Tro, kita sudah terlalu jauh," teriak Rohim. Sastro pun menghentikan langkah. Dia memandangi wajah Satro yang penuh akan ketakutan. "Tro, hari ini sudah makin gelap. Kita harus keluar dari hutan ini. Hutan ini berbahaya," jelas Rohim. Apa maksudmu?" tanya Sastro. Dia pun mendekati Rohim yang sedang kelelahan. Rohim pun meluruskan kakinya sembari merebahkan diri di atas akar pohon yang entah apa nama jenis pohon tersebut. "Pak Muroh memang berniat mempekerjakan kami di tempat yang berbahaya. Dia ingin membuka lahan baru di hutan angker sekitaran sini," ucap Rohim. Sastro langsung mencekik leher Rohim. Dia sudah sangat kesal sekali. Mengapa dari tadi dia tak memberitahu akan kebenaran dari pekerjaan yang akan dijalankannya? "Kenapa kamu tidak cerita sama aku?" tanya Sastro. Rohim tersenyum. Dia memandangi langit yang gelap. Dia tahu bahwa hutan ini menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Kalau aku bilang, kamu pasti nggak akan mau, Tro. Paling kita akan mati bersama di hutan ini," senyum Rohim. "Bajingan kamu!" teriak Sastro sambil menghajar beberapa kali Rohim hingga babak belur. Sastro pun segera bangkit. Dia meninggalkan Rohim sendirian. Namun kedua tangan Rohim memegangi kaki Sastro. "Kamu tega, Tro? Kamu mau meninggalkan aku di sini sendirian?" tanya Rohim. Sastro memandangi wajah Rohim dengan penuh kesal. Dia meludahi wajah Rohim. "Cuh! Gara-gara kamu, hidupku jadi tak tahu arah. Hidupku jadi hancur begini," teriak Sastro. "Tro, aku mohon jangan tinggalkan aku di sini. Aku takut, Tro. Tempat ini angker," pinta Rohim sambil menarik-narik kedua kaki Sastro. Sastro merasa tindakannya sudah salah. Jika dia meninggalkan Rohim, sudah pasti Rohim akan tertangkap oleh polisi hutan yang sedang mengejarnya atau dibawa lari kuntilanak hutan yang biasa bertengger di pepohonan. Sastro mengabulkan permintaan maaf dari Rohim. Sebagai gantinya, dia tak mau bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi kepada Rohim. Sastro mulai melanjutkan perjalanannya. Rohim segera bangkit dan mengikuti Sastro dari belakang. "Tro, kamu masih marah?" tanya Rohim. "Aku sudah gak percaya dengan kamu," ucap Sastro. Tapi Tro, kita kan teman," ucap Rohim sambil menundukkan kepalanya. Entah teman atau bukan, Sastro tidak peduli dengan perkataan dan bualan Rohim yang sudah membuat dirinya sakit hati. Teman yang sejati tidak akan pernah membohongi teman yang dicintainya oleh karena rasa takut dan kepentingan semata. Karena dari situlah sudah terlihat jika tak setia, dia akan berkhianat. "Tro, kok kamu diam saja?" tanya Rohim dengan wajah tegang. "Sudah di tengah hutan, namun tidak ada tanda-tanda kehidupan dan keberlangsungan hidup penduduk. Apa mungkin hutan ini hutan mati?" tanya Sastro dalam hati. Hari semakin gelap, entah sudah maghrib atau belum. Sepertinya waktu sudah memasuki waktu sholat. Sastro beristirahat sejenak untuk meluruskan kaki dan otot-ototnya yang sudah kaku. Sedangkan Rohim, dia masih memandangi kegelapan langit dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sepertinya Rohim tahu akan tempat yang dia lihat sekarang. "Tro, jangan lama-lama, di sini angker," ucap Rohim sambil menengok kanan dan kiri pepohonan yang seram itu. "Aku mau sholat dulu, kamu sholat enggak?" tanya Sastro. "Emang bisa sholat kayak gini? Kan di tengah hutan, nggak ada air juga. Ayo Tro, lebih baik lanjut saja, barangkali di depan ada penduduk," ucap Rohim. "Kamu gila ya? Ini kan tengah hutan, mana ada penduduk di tengah hutan?" Tapi Tro, Kang Bebe pernah nanya ke Pak Muroh mengenai hutan ini. Katanya, tepat di tengah hutan ini ada suatu penduduk yang sedang memainkan wayang di malam hari. Entah benar atau enggak, aku nggak paham," jelas Rohim. "Penduduk yang memainkan wayang?" tanya Sastro. Sastro terpukau mendengar ucapan langka dari Rohim. "Sebenarnya di tempat ini ada satu desa yang tidak terlihat. Desa itu memainkan wayang. Banyak orang yang masuk ke dalam sana dan tidak bisa kembali lagi," jelas Rohim. Sastro menyimak pembicaraan itu di tengah hutan, tepat di mana kabut-kabut tipis mulai menutupi pepohonan dan menjadikan keduanya agak merinding. "Tujuan Pak Muroh adalah membuat sebuah proyek besar yang dibuka tepat tengah hutan. Namun tanpa adanya pengusiran itu percuma saja." "Maksudmu pengusiran apa?" ucap Sastro. Mereka berdiri berhadapan-hadapan. Jarak mereka berdiri antara satu dengan yang lainnya adalah 5 hasta. "Tempat ini menyimpan banyak keanehan dan memiliki nilai mistis yang jauh lebih mengerikan," jelas Rohim.
Sastro tak mengerti mengapa Pak Muroh sangat berambisi untuk membuka proyeknya di tengah hutan. Jika berhasil kamu mendapatkan wayang di desa itu, kamu akan kaya raya. Sebelum pengusiran, Pak Muroh ingin sekali mendapatkan wayang itu, jelas Rohim. Cih! Jadi tujuan Pak Muroh mengajak kita adalah hanya untuk mengambil wayang dan membuka proyek barunya di sini? Tanya Sastro. Iya Tro, maafkan aku yang sudah merahasiakan semua ini, jelas Rohim. Percakapan mereka berdua harus terputus ketika suara sambutan ringikan tawa membelah keheningan malam. Sastro dan Rohim terkejut. Keduanya saling memandang. Mereka berdua lupa bahwa hutan yang ditempatinya sekarang merupakan markas bagi wanita bergaun putih. Suara itu tidak hanya satu. Perkiraan 5. Tidak, mungkin dari 5. Mungkin lebih dari 5, mungkin belasan, atau bahkan puluhan sosok tertawa secara bersamaan. Terus, ucap Rohim dengan mimik wajah ketakutan. Him, jangan bergerak, perbanyak baca doa, ucap Sastro. Suara itu memenuhi seluruh pepohonan di sekitaran Sastro berdiri tegak. Tak ayalnya mereka berdua terjebak dalam markas wanita bergaun putih. Lambat laun, suara itu bertabrakan dengan bentakan angin yang besar, datang entah dari mana asalnya. Dedaunan kering berterbangan hingga membuat kedua mata Sastro dan Rohim harus menahan rasa perih dari debu-debuan yang berterbangan menabrak wajah dan masuk ke dalam mata mereka masing-masing. Rohim mulai bergerak ke arah Sastro, namun tekanan angin itu semakin membesar hingga membuat Rohim terjatuh. Suara ringikan tawa itu belum juga berhenti. Sastro memandangi ke arah langit-langit hutan itu. Dia melihat puluhan wanita bergaun putih sedang mengelilingi pepohonan. Beberapa dari mereka ada yang berdiri di pepohonan sambil menggoyang-goyangkan kepalanya, badannya. Keadaan semakin tidak stabil. Rohim berteriak kencang karena tubuhnya berasa ditekan oleh angin tersebut. Him, baca-bacaan doa, baca doa, teriak Sastro. Rohim mencoba untuk membuka mulutnya, namun dia seperti tertahan oleh sesuatu. Sastro mencoba untuk membantu Rohim, namun angin itu semakin besar dan kembali menekan tubuh Sastro dengan kuat hingga terjatuh. Keduanya mengarahkan masing-masing tangan untuk saling menggapai satu sama lain. Sastro mengarahkan seluruh tenaganya hingga urat-urat di sekujur tubuhnya tampak dengan jelas. Sedikit demi sedikit, Sastro menggerakkan tubuhnya dengan merangkak. Namun begitu dia ingin menggapai tangan Rohim, suara seperti ledakan jatuh tepat di sekeliling mereka. Boom! Angin kencang itu terhenti dengan seketika. Kedua wajah Rohim dan Sastro mencium tanah. Mereka terhentak dengan tekanan angin yang tiba-tiba berhenti dengan seketika. Ketika Sastro mengangkat wajahnya, betapa terkejutnya Sastro melihat puluhan kuntilanak sudah mengelilingi mereka berdua. Puluhan kuntilanak itu tampak serentak menundukkan kepalanya. Entah ekspresi apa yang dimunculkan oleh kuntilanak-kuntilanak itu. Namun yang pasti, mereka semua tampak geram dan kesal dengan kehadiran Rohim dan Sastro di rumah mereka. Bagaimana tidak merinding? Ini adalah pertama kalinya Sastro mendapati puluhan kuntilanak sedang berjejer rapi dan menunggu aba-aba untuk menyerang keduanya. Sastro menggerakkan tangannya menuju Rohim. Rohim sudah tidak sadarkan diri lagi. Tubuhnya sudah tidak kuat menahan tekanan angin hingga dia pingsan. Kuntilanak-kuntilanak itu mendekat ke arah Sastro. Lepas dari itu, disiretlah secara perlahan tubuh Rohim di depan mata kepala Sastro. Hei, tunggu, mau dibawa kemana temanku? Teriak Sastro. Sastro melihat dengan jelas ketika kuntilanak-kuntilanak itu menyeret tubuh Rohim dan menghilang di ujung kegelapan. Beberapa kuntilanak yang lain masih berdiri tegak dan meringikkan tawanya. Sastro segera bangkit, namun ketika dia ingin bangkit, tubuhnya seperti ditahan. Benar saja, tepat di belakangnya, dia melihat satu sosok kuntilanak dengan wajah menyeramkan sedang menduduki tubuhnya. Sastro tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati sambil memejamkan matanya. Aneh bin ajaib, setelah Sastro membaca doa, turun hujan yang sangat lebat. Kuntilanak-kuntilanak itu berhamburan dan menghilang begitu saja. Sastro terselamatkan dan berhasil terhindar dari kematiannya. Sastro mulai berdiri dan menguatkan tubuhnya agar bisa keluar dari hutan itu. Namun, ketika dia berjalan menuju tempat di mana Rohim menghilang karena diseret oleh kuntilanak itu, ada suara tanpa rupa memanggil-manggil namanya, sembari menunjukkan jalan yang benar. Sastro bingung sekaligus menangis sekencang-kencangnya.
Dia tidak mau kejadian mengerikan ini menimpanya kembali. Memang benar, ketika dia ingin melangkahkan kakinya menuju tempat di mana Rohim menghilang, Sastro dikejutkan dengan penampakan seseorang menggunakan baju adat Jawa sambil memain-mainkan wayang kulit di tangannya. Lalu bersebelahan dengannya, seorang sinden sedang menari-nari dengan sebegitu eloknya. Sastro mulai mundur ke belakang. Dia tak mau sosok itu menyeretnya sebagaimana para kundilala itu menyeret tubuh Rohim. Karena kondisinya sangat gelap, Sastro tak bisa melihat dengan jelas kedua sosok itu. Namun keduanya berjalan mendekati Sastro. Ketika cahaya bulan mengenai tubuh mereka, sorot wajah mereka berubah menjadi sangat mengerikan. Dalang itu tak memiliki mata dan tersenyum lebar kepada Sastro. Sama dengan penari sinden itu, dia juga tidak memiliki mata dan tersenyum kepada Sastro. Sastro lari dibuatnya. Dia tak henti-hentinya melafalkan kalimat takbir sekencang-kencangnya. Kedua sosok itu tertawa-tawa melihat tingkah Sastro yang ketakutan. Dia terus berlari, tak peduli seberapa curam medan yang dia lewati. Suara-suara penghuni hutan semakin menggema dan semua menjadi satu, seperti menyambut kedatangan Sastro, menyambut awal perjalanannya menuju desa Wayang Kulit. Sastro tidak habis pikir. Semuanya menjadi sangat kacau dan mengerikan. Dia menangis, berteriak sekencang-kencangnya, memanggil nama istri dan anaknya, memanggil nama Tuhan di tengah kegelapan, berharap keajaiban akan terjadi. Setelah mampu menjauh dari dua sosok yang mengerikan itu, Sastro melihat sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Di dalam gubuk itu tampak bercahaya menggunakan cahaya damar. Sastro mengatur nafasnya dengan pelan-pelan. Dadanya terasa sesak. Kakinya sudah tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit. Perutnya tampak kesakitan seperti diikat tali tambang dan ditekan-tekan dengan kuat. Dia pun meneteskan air mata. Barangkali itu adalah harapan terakhirnya. Harapan yang selama ini dia cari. Tak mudah baginya untuk menemukan sebagian penduduk di tengah hutan. Namun akalnya mulai memberikan sinyal. Mana ada penduduk di tengah hutan? Mana ada warga di tengah kegelapan dan kengerian yang ada berdiri di tengah hutan? Tak peduli apapun nalar kosongnya itu, rasa sakit dan pasrahnya lah yang membawa Sastro hingga berani masuk ke gubuk tersebut. Dia mengetuk pintu gubuk itu beberapa kali. Lalu keluarlah seorang kakek tua dengan wajah yang terkejut melihat ekspresi wajah Sastro yang sangat ketakutan. "Siapa kamu, nak?" tanya kakek itu. Kek, tolong saya terjebak di hutan ini, tolong saya," ucap Sastro. Kakek tua itu menatap ke sekeliling gubuknya. Dia memperhatikan ratusan sosok tengah menunggu Sastro, seperti incaran dari ratusan predator yang siap menerkam korbannya. "Cepat masuk," ucap kakek tua itu. Sastro dipaksa masuk oleh kakek tua itu. Dia pun diberikan mie air dan sedikit makanan. Sastro masih memejamkan matanya sambil mengatur nafas dan menetikkan air mata. "Kamu telah memasuki desa Wayang Kulit. Kamu harus pergi dari tempat ini," ucap kakek tua itu. Desa Wayang Kulit?" tanya Sastro. "Desa gaib di tengah hutan ini. Cepat atau lambat, mereka akan menyeretmu ke dalam tempat mereka. Ratusan sosok di luar gubuk ini sedang menunggu kamu," ucap kakek tua itu. Sastro langsung menyentuh kedua tangan kakek itu sembari memohon-mohon. "Kek, apa yang harus saya lakukan, Kek? Teman-teman saya sudah meninggal semua. Apa yang harus saya lakukan, Kek?" tanya Sastro. "Diamlah di sini sampai mereka menghilang," jawab kakek tua itu. Sastro menuruti perkataan kakek itu. Dia pun beristirahat untuk menghilangkan seluruh lelah dan penat dalam seharian penuh mencari jalan keluar. Tepat di jam 2 malam, suasana menjadi sangat ramai di sekitaran gubuk. Sastro mendengar suara langkah kaki, sahutan-sahutan panggilan nama, suara gamelan, suara sinden yang menyanyikan lagu khas Jawa kunonya. Dia pun terbangun dan terkejut ketika semuanya adalah nyata. Sastro pun kemudian keluar dari gubuknya. Betapa terkejutnya Sastro ketika mendapati pagelaran wayang kulit di dekat gubuk kakek tua itu. Yang lebih aneh, dia seakan bukan berada di tengah hutan, melainkan berada di tengah-tengah pedesaan. Tidak ada pepohonan dan suara riuh-riuh sahutan alam yang dia dengar. Sastro keluar sambil berkata, "Inikah yang disebut dengan desa Wayang Kulit?" tanya Sastro. Dia semakin terkejut ketika ada beberapa orang yang mengajaknya untuk bergabung untuk melihat pagelaran wayang kulit. "Mangga Mas, ayo ikut kami," ucap warga itu. Sastro pun kemudian mengikuti langkah orang itu.
Dia mengibaratkan kejadian itu sebagai festival tahunan yang biasa dilakukan oleh desa-desa pada umumnya. Banyak sekali orang jualan, anak kecil berlarian, dan ramai akan penduduk desa. Acara yang dinanti-nanti dimulai. Dalang memulai perannya untuk memainkan wayang. Bersamaan dengan itu, si sinden mengiringi lagu khas Jawa agar terasa nikmat di telinga para penonton yang menghadiri tempat itu. Dalang itu sedang menceritakan tentang sebuah desa yang terhantam oleh bencana karena serakahnya para penduduk terhadap ketetapan yang Tuhan berikan. Desanya terbalik, tak terlihat dan raib ditelan bumi. Dalang itu menyebutkan sebagai desa yang hilang. Lalu, dia juga menceritakan tentang asal-usul desa itu berdiri, tentang wanita-wanita yang menjadi penunggu, tentang wanita-wanita yang menjadi pengganggu, hingga disebutlah dalam lelakon sebagai wanita yang kerap tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk perutnya. Sastro mengibaratkan mereka seperti kuntilanak. Setelah lelakon itu selesai, beberapa warga membagikan makanan yang sangat banyak jumlahnya kepada para penonton yang turut hadir menonton pagelaran wayang kulit. Sastro memakan makanan itu dengan lahapnya. Hampir semuanya dia sikat karena saking laparnya. Para warga yang melihat tingkah Sastro hanya tertawa. Sastro membalasnya dengan senyuman. Namun betapa terkejutnya ketika menatap salah satu dari orang yang membagikan makanan. Wajahnya sangat familiar dan mudah ditebak. Itu adalah Rohim. Rohim menjadi pelayan sebagai orang yang membagi-bagikan makanan kepada tiap penonton yang sudah menonton wayang kulit. Dia pun memanggil-manggil nama Rohim. Namun Rohim tidak membalasnya. Akhirnya Sastro pun menarik tangan Rohim sambil berkata, "Him, ayo pulang," ucap Sastro. Ketika Rohim membalikkan arah, betapa terkejutnya Sastro melihat sesuatu yang berbeda dari Rohim. Wajah Rohim berubah menjadi pucat. Matanya berlubang. Bibir Rohim seperti dicakar-cakar oleh sesuatu. "Him," ucap Sastro. Sastro pun merinding ketakutan. Seluruh warga yang tampak antusias dan terjaga kini terdiam dan menundukkan kepala. Mereka bersama-sama secara serentak mengarahkan tatapannya ke hadapan Sastro. "Ini apa?" tanya Sastro sambil menitikkan air mata. Wajah mereka berubah total. Wajahnya menjadi pucat. Matanya bolong, bibirnya seperti dicakar-cakar. Sastro pun mundur ke belakang dengan tujuan hendak kembali ke dalam gubuk. Namun dia menabrak sesuatu. Sastro terjatuh. Dia menatap ke belakang tubuhnya dan melihat dalang beserta sinden yang pernah ditemuinya di tengah hutan. Sastro pun pingsan sesaat dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya sudah tidak tahan lagi menahan pikiran yang memberatkan. Keesokan harinya, kakek tua itu menemukan Sastro sedang tertidur di bawah pohon besar. Mulut Sastro penuh akan dedaunan kotor dan ulat-ulat kecil. "Nak, bangun nak. Kamu habis ngapain?" tanya kakek tua itu. Sastro terbangun dan mengatakan, "Kek, temanku di mana?" tanya Sastro. "Teman siapa?" Rohim temanku, kek. Rohim. "Rohim, dari tadi nggak ada orang lain di hutan ini selain kamu. Apa yang terjadi?" Sastro pun mengeluarkan sesuatu yang menyumpal mulutnya. Betapa terkejutnya Sastro melihat banyak ulat dan dedaunan keluar dari mulutnya. Apa ini, kek? Apa yang terjadi?" tanya Sastro. "Kamu tertidur di luar?" "Enggak, kek. Aku tadi datang ke acara pagelaran wayang kulit. Tadi di sini ada pagelaran wayang kulit. Aku nggak bohong, kek," teriak Sastro. Kakek menghela nafas. Dia pun berkata pelan-pelan terhadap Sastro, "Di sini memang ada pagelaran wayang kulit tiap bulan sekali. Biasanya orang yang datang ke hutan ini tepat di hari pagelaran, maka dia akan hilang. Dia akan dijadikan budak di desa wayang kulit." Jadi Rohim sudah?" tanya Sastro. "Iya, dia sudah mati." Sastro menangis sekencang-kencangnya. Kakek itu hanya bisa melihat kesedihan Sastro dengan terdiam. Tidak ada yang bisa dilakukan si kakek terhadap Sastro. "Kamu beruntung bisa selamat. Biasanya orang yang sudah masuk ke dalam desa wayang kulit, dia akan mati dan tidak akan pernah kembali," ucap kakek itu. Sastro terdiam. Dia meminta kepada kakek itu untuk menunjukkan jalan pulang. Kakek itu pun mengabulkan. Hari itu juga kakek itu mengantarkan pulang Sastro. Dia harus melewati jalan setapak yang setiap pinggirnya adalah jurang. Setengah jam kemudian, Sastro berhasil melihat jalanan besar.
Tunggulah di sana, biasanya ada mobil yang lewat. Jadikan ini sebagai pelajaran berharga buat kamu. Jelas kakek tua itu. Sastro hanya mengangguk. Mereka pun berpisah di ujung jalan besar. Sastro hanya bisa menunggu kehadiran mobil pengangkut sayuran untuk turun menuju perkotaan. Setengah jam berlalu, ada sebuah mobil pengangkut sayuran. Sastro pun menghentikannya dan meminta kepada sopir untuk mengantarkannya. Sopir itu menerima tumpangan Sastro. Sastro pun meninggalkan hutan itu dan kembali menuju rumahnya, sekaligus memberitahu kepada keluarga Rohim jika Rohim telah meninggal dunia. Belum jauh Sastro meninggalkan hutan itu, dia melihat warga beserta dalang, sinden, dan Rohim sedang melambai-lambaikan tangan ke arah Sastro. Sastro tak percaya melihat hal itu. Selama dalam perjalanan, sosok itu masih melambai-lambaikan tangannya sebagai tanda ucapan selamat tinggal. Iya, selesai teman-teman, cerita yang sangat mencekam dan mengerikan. Akhirnya Sastro bisa selamat, namun malang bagi Rohim. Mungkin karena Sastro selalu menjaga sholatnya dan selalu melafalkan doa-doa setiap saat, maka dari itu dia dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu saja cerita malam ini. Semoga dapat menghibur dan terutama dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita selalu dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kang Sarman mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan pengucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama dengan cerita menarik lainnya. Kang Sarman izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.